Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teng ngarsa para kasepuhan Masjid Menara wonten Pak Najib, wonten kanca kula Gus Badawi. Teng ngarsa para ahli Quran wonten Mas Atabik, wonten Mas Zainal, Mas Zarkasi dan yang aku hormati. Juga semua pendengar yang alhamdulillah tidak paham. Karena yang ngomong itu juga aku yakin nggak paham. Karena ya baca terus difahami, tapi sebetulnya nggak paham. Jadi hanya paham yang dibaca, tapi ya tidak pernah memahami. Dan normalnya memang nggak paham, kan kita orang Jawa. Jadi kalau orang Arab ngomong apa saja juga kita sebetulnya nggak paham. Dulu saya kalau ngajar itu yahzu aslu yahzu ala wasni yaf'ulu. Skinatil wau listisqali dhammati jare wong Jawa yahzu yo penak Gus gak piye-piye. Yarmi aslu yarmiu ala wasni yaf'ilu skinatil ya listisqali dhamma itu masalahnya apa kalau dibaca yarmiu? Lisan kita kan ya biasa aja. Jadi kalau orang pinter Rasul Utsmani kayak Mas Zainal itu sebetulnya juga sama-sama gak paham karena baca terus ya akhirnya paham, tapi tetap gak paham karena rasa kita rasa Jawa. Ya saya juga gitu, semuanya begitu. Tapi yang mendesak satu tentu setiap penulisan mushaf itu kita cek yang prinsip-prinsip. Terus kedua begini, saya ini kan nekuni tafsir, saya juga punya banyak lah kitab Rasul Utsmani, mulai Al-Muqni, mulai karangannya Sulaiman An-Najah, banyak lah. Tapi dari sekian itu yang bisa diaplikasikan ke makna itu memang pola. Ya saya ulang lagi itu pola. Misalnya begini, membuang ya di akhir kalimat itu normal. Kayak wal fajri wa layalin asyr wa syafi wal watar, terus wal laili idza yasri. Jadi wal laili demi bengi idza yasri nalikane lumaku apa lail. Nah barokahnya ada pola hadful ya, sehingga ketika idza yasri ini fi'il apa isim. Wong tulisannya mau iya sin ro. Nah barokahnya ada pola, terus kita menduga dan yakin aslinya itu walaili idza yasri. Terus ya dibuang sesuai adat penulisan. Efek ekstrim oleh Syekh Nawawi Banten itu yang ngarang tafsir Munir. Saya ini kan pengkaji tafsir. Itu Syekh Nawawi itu ekstrimnya begini, dan beliau sendiri, saya yakin sendiri. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi khonnas itu apa? Alladzi rupane khonnas yuwaswisu kang maringi waswas apa ladzi fi sudurin nasi ing dalem pira-pira dadane wong sing lali. Wong sing lali ku sapa? Minal jinnati wan nas. Beliau kata an-nasi di sini bukan dimaknani manusa, tapi dari kata isim mangkus nasin pakai ya. Terus karena pola membuang ya normal, ya dibuang terus fi sudurin nasi. Wa hadful ya fi hadhil kalimah iku ka hadfil wawi fi wayatu. Jadi pola itu, kalau enggak percaya lihat sekarang di tafsir Munir. Kan gampang golekane surat An-Nas kan populer. Nah ora aku rasa diundang selawase. Ngalah beneran. Kula niku mun dadi resi, sering iktikaf, sering uzlah. Gara-gara Pak Najib kudu teko ning Kudus, kula niku rada kecewa sering diundang. Tapi kula buyut-buyut kula tiyang mriki, kula niku buyut kula kandung lahir teng mriki teng Damaran Mbah Hafsah binti Maksum bin Saleh bin Asnawi Sepuh. Dadi kula nak rawuh teng mriki niku nggih faktor beliau-beliau. Wong ngundang niku ora di maklar wonten mawon terus. Maklar kebaikan, dadi wau provokator cara Pak Najib. Nah, kita ndak usah muluk-muluk tentang Rasul Utsmani, tapi jadikan itu pola. Sehingga barokahnya pola itu kita tidak terjebak misalnya menamai itu tasniyah. Misalnya begini, setiap ada fi'il mudhari yang diakhiri wawu, itu dalam Rasul Utsmani ditambahi alif. Tapi itu bukan alif tasniyah. Misalnya lan nadu wa min duni, setelah wawu itu ada alif. Itu kan aneh. Tapi barokahnya itu terpola, setiap ada wawu di
fi'il mudhari ada alif sehingga kita tidak menamai itu tasniyah. Ya lan nad'uwa ya dari kata da'a yad'u wakeknya apa lil mutakallim wa ma'ahu ghairu dibaca lan nad'uwa tapi di Rasul Utsmani dikasih alif. Tapi barokahnya pola itu kita tahu ini ada alif tasniyah. Ya memang semua fi'il mudhari seperti itu dikasih alif. Tafta'u juga sama dikasih alif. Nah, jadi yang mendesak dari pelajaran Rasul Utsmani itu adalah kita tahu pola. Saat tadi itu sebetulnya sudah memenuhi kewajiban saya saat tadi diskusi mulai seberapa tadi? 3 ya? Sampai setengah 6. Ini pun bus warga lah kira-kira, ini pun kesel. Misalnya begini, awaluman hamzah dalam tulisan resmi, pertama yang bikin hamzah dengan bentuk Ra'sul Aini itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dulu yang namanya hamzah itu suratul wawi, nak ba'dad dhammah, suratul ya ba'dal kasrah, suratul alif setika ba'dal fathah. Jadi kita zaman ngaji dulu ja'a umru'un pakai suratul wawi, ra'aitu imro'an pakai suratul alif, maratu bimri'in pakai suratul ya. Sehingga ketika di Rasul Utsmani ada tulisan kufuan tanpa harokat loh ya, itu tetap saja selain asif baca kufan. Zaman itu belum ada Khalil bin Ahmad. Karena wawu itu tidak jaminan wawu, bisa saja suratul hamzah. Sehingga meskipun tulisannya wawu tetap saja dibaca kufuan. Sama meskipun huzuan sekarang wawu dalam bacaan asim, tetap saja kita maknani pakai hamzah, yaitu dari haza'a yaza'u hus'an, maknani penghinaan. Karena memang fiilnya Allahu yastahzi'u, mustahzi'un di isim fa'ilnya. Jadi pola itu menjadikan kita pinter, menjadi ngerti bahwa tulisan wawu tidak jaminan wawu. Jadi tidak bisa kamu katakan huzuan itu nakis wawi, tidak bisa, tetap mahmuz lam yang karena takhfif diperingkan bacanya pakai wawu. Begitu seterusnya. Kenapa Imam Nafi' baca ya Yuhan Nabi'u? Padahal jelas iya. Ya karena ya itu tidak jaminan itu iya. Karena badal kasroh suratul hamzah menjadi ya sehingga dibaca ya Yuhan Nabi'u. He wong sing tukang cerita hukume pangeran. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Karena dikatakan nabi itu orang yang cerita hukum-hukumnya Allah Ta'ala. Jadi dulu sebelum ada hamzah itu suratul wawi itu tidak jaminan wawu. Suratul ya tidak jaminan ya, suratul alif ya tidak jaminan alif, tapi bisa saja itu hamzah. Karena belum ditemukan apa? Hamzah dengan label atau dengan bentuk Ra'sul Ain. Jika dalam qiraah sab'ah kalau sampean mempelajari kenapa mungkin qiraah sab'ah ya karena kalau setelah ditulis kufuan, orang tetap boleh baca kufan dong karena memang fi'il madinya kafa yakfa'u kufan, tidak ada yang menyamai itu bahasa Arabnya kufan bukan kufuan. Nah, kemudian terus dianalisis ketika ulama termasuk Imam Jazari ngendikan wa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin wa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Orang Quraisy itu enggak suka penghamzahan, orang Bani Tamim suka hamzah. Jika di Idqon itu ada cerita orang Bedui datang kebetulan dia Bani Tamim, ya Nabi Allah. He wong sing diceritani Allah. Nabi senyum-senyum menghentikan anak Quraisyun. Saya ini Quraisy enggak biasa melafadzkan hamzah. Jadi beliau menghentikannya anak Nabiyullah. Tapi barokahnya itu kita tahu meskipun sekarang ya tetap saja maknanya Nabiyullah wong sing diceritani Allah. Buktinya di fi'il nabi ibadi wa nabihum tetap pakai hamzah. Jadi ya ilmu itu asik lah bagi yang ngerti, bagi yang seneng. Terus sebelum saya diundang juga sudah seneng ngomong ilmu ini, makanya saya tidak grogi sama sekali. Jadi saya tidak pernah ada acara gini nyiapkan ilmu itu tidak pernah. Karena ilmu itu sudah fisudur ya, karena asik. Justru diundang itu masalah. Karena kudu basa-basi, kudu nerangno wong sing ora bakat paham itu. Wan ribet. Iku sak penggawean. Itu kan. Tapi sampean kalau nggak percaya mungkin yang bawa HP bisa lihat di tafsir Munir itu. Fi sudurin nas itu dianggap fi sudurin nas ing dalem dadane wong sing lali. Karena membuang ya itu biasa dalam Rasul Utsmani minal jinnati wan nas. Karena kalau kamu maknane nas menuso, iku mesti janggal. Alladzi rupane khonnas yuwaswisu fi sudurin nas ing dalem pira-pira dadane menuso. Sing menuso mau minal jinnati wan nas iku piye?
Aku tak angen-angen pertama yo iskal. Sesuai tak angen-angen bener Syekh Nawawi mosok fi sudurin nas kok minal jannati wan nas. Taman gak tau mikir toh? Alhamdulillah lah. Jadi baru kayak era mikir uripku seneng. Kulo niku kadang ngiri wong ora tau mikir kok penak. Wong swarga fadhole pangeran mawon, ora ana syarat wong swarga kudu dokter iku. Mulane kula mboten kepengin dokter, wong syarat mlebu swarga iku ora dokter. Malah sini-sini wong dokter mlebu neraka. Malah repot. Tapi kula nggih diceluk wong kiai, ya repot kiai kok mlebu. Dadi kula nak ndonga Gusti, jare tiyang kathah niku kula kiai, fantasi kiai mboten mlebu neraka. Jadi Rasul Utsmani itu yang paling mendesak ya, kita tidak usah ngomong yang ya tadi sudah saya katakan. Yang kita baca kayak Mas Atabek ini Mas saya faham, Mas Zainal faham. Sebenarnya kita sebagai orang Jawa itu tidak pernah faham. Coba kalau sampai ngiklal saja. Qadin aslu qadiyun ala wasni fa'ilun uskinatil ya lisis qali dhamati terus wa salatan wa qadin terus jujuk dadi qadin. Qadiyun. Coba cek aja wong desa-desa kon muni qadiyun santai qadiyun, qadin santai. Yarmi wis santai kan enggak ngefek. Tapi berhubung kita guru gayanya paham. Gayanya itu paham itu soalnya. Nah, kita baca Rasul Utsmani ya kira-kira seperti itu. Tapi gak paham tapi gayanya paham karena ya kita guru, kita dokter masa bilang enggak paham. Kayak Rasul misalnya Allah. Allah itu Quran Arab Saudi tetap menulis fathah. Fathah lu, cara Pak Najib fathah bubuk ya, jadi fathah turu, tidak pakai ngadeg. Quran Indonesia Allah itu ngadeg semua, karena memang satu mat. Tapi kalau diangen-angen memang lafadz Allah itu kan dari kata apa coba kok dikasih mat itu? Alifnya dari mana coba? Allah itu kan dari kata ilahun dipasih al terus al ilah. Dari awal nggak ada alifnya, tapi dibaca mat. Bahasa Arab itu ya kadang lucu. Makanya Rabbil Alamin terus Ar-Rahman Malik Yaumiddin meskipun tidak ada alif, ada yang baca Malik Yaumiddin. Rasul Utsmani itu semuanya tanpa alif, tapi tetap saja ada baca Malik Yaumiddin. Tidak adanya alif tetap mat itu mirip dengan dalika lakinna. Sama nulis lakinna, lam kaf nun, bacanya apa? Lakin. Sama kalau nulis hada, ha dzal alif, bacanya apa? Hada. Jadi ketika ditulis Malik Yaumiddin bila alifin tetap aja ada yang baca panjang, alasannya wal maddu fil mim meskipun bi ghairi alifin kalmat di fi dzalik wa fi lakin wa fi hadza. Lho aku kadung mbok arani ahli dadi ngetok. Kula nu asline aku pengen ngetokno goblokku tapi wis kadung diarani ahli ya. Menisan ngetokno pinter ku asline ya ora apa. Wis pokoke ngoten guys, pokoke sampean ora usah mikir sing maca kuwi ora paham wis tak jamin. Utek Jawa mesti ora paham. Karena memang nggak bahasa kita. Coba kamu zauk apa? Wong kamu udah zauk kita itu beda. Wong memang. Ya coba sampean baca Yarmiyu itu ilat sampean janggal nggak? Biasa kan? Yahzu biasa nggak? Lah nak bilang mustajir itu baru kroso. Wangel panjane. Enak Yarmiyu, Yahzu, Qadiyun, Romiyun, ya santai aja. Kita kan biasa muni rembayung, kan biasa. Tapi wong kita guru madrasah ya ngelal ya uskinatil yaul itu sekolit demam. Nah halal gini ini saya itu alim termasuk di Sabdo Mbah Menjawe bangun nak ngetikan kowe sok ben mesti alim. Mergo iku jatah kuota jadi ini bangun ngetikan kuota. Kok saged, Pak? Allah wis kadung ngendikan agama iku kafatal linnas. Kabeh manusa. Mulane wong ajam kudu ana sing alim ben ketok Islam mek wong akeh. Imam Sibawi wong Persi ahli nahwu, Imam Ghazali wong Persi. Terus cerita ulama-ulama sing gak wong Arab. Mulane ki tenang ae wong Jawa ya ana jatahe. Mergo Allah dawuh Mbah Mun wis kadung ngendikan agama iki kafatal linnas. Ya kayak tadi, kayak Mas Zainal kita orang Jawa kon maca Rasul Utsmani. Ngono ku ya paham, maca muknek ku ya paham, wong Jawa ya paham. Mergo agama iki jatahe jatah kafatal linnas. Mulane sampean sing GR tetep iso alim. Nak beling kan wis beling iso alim. Jadi Rasul Utsmani itu paling kelihatan nanti begitu ya, polanya itu mengilham. Ya tadi walaili idza yasri enggak ada ya.
Tapi barokahnya khatful ya itu lazim, normal, maksudnya lazim itu normal. Ya itu sudah ketemu akhirnya saro yasri siroyatan. Berarti walaili demi bengi idza yasri. Jadi pola ini penting. Kemudian terus mengilhami. Nah termasuk Sayyid Nawawi tadi, alladzi waswisu fi sudurin nasi. Sopo sing lali iku minal jinnati wan nas. Jadi yang wan nas ini manusa tenan, tapi nak fi sudurin nas itu dari kata nasin. Ini mboten gawe-gawe lho, sampean cek sakniki. Alasannya Syekh Nawawi ya gitu, membuang ya di nasi kayak membuang di yasri, di yat'u, dan biasa di. Jadi apa ya? Saya mohonlah. Jadi ini ilmu yang harus tetap ditekuni, tapi ora usah ditekuni teman-teman kok wong Indonesia melok bingung. Mergo biasa ayat iki kasihate ngene ujug-ujug diteliti raseme. Kan saake. Nggih ngoten mawon ben padha pintere. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.